Babus istihbabi thayyibil kalam wa talaqatil wajhi indal liqa'i. Babus istihbabi thayyibil kalami, bab kesenangannya baiknya ucapan. Jadi kalau ngomong yang baik, wa talaqatil wajhi, dan berseri-serinya wajah. Jadi wajahnya itu bisa lepas itu loh. Jadi tolak itu kan makna aslinya kan lepas. Jadi wajahnya bisa lepas, berseri, tidak cemberut, ya, tidak cemberut. Indal liqa'i, ketika bertemu dengan orang lain, dengan siapa saja. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha luhur, wahfid, dan merendahkanlah engkau Muhammad janahaka, pada sayap engkau, lil mukminin, kepada orang-orang yang beriman. Jadi janah ini kan memang bahasanya, secara bahasa artinya sayap, artinya adalah sayap. Artinya ya jadi orang itu yang andap asor, ya. Andap asor, tidak sewenang-wenang, tidak diktator, tidak sakkarepe dhewe. Sekaligus juga ada rasa kasih sayang terhadap orang mukmin. Jadi wahfid janahaka lil mukminin. Wa qala ta'ala walau kunta, dan seandainya ada kamu Muhammad iku fadhon itu keras kepala, ghalidhal qalbi, lagi tebal hatinya. Ghalid itu kan maknanya tebal, tidak lemah lembut, kasar hatinya. Keras kepala, hatinya tebal atau kasar. Jawabnya lan fadhu, niscaya bubar mereka, para pengikutmu, min haulik, dari sekitarmu. Bubar semua, bubar dari sekitarmu. Jadi seandainya engkau adalah orang yang keras kepala, kasar hatinya, niscaya mereka bubar dari sekitarmu. Ini bandingan ayatnya, ayat yang berkaitan dengan ini. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Jadi ayat sebelumnya seperti itu. Jadi fabima rahmatin, karena sebab rahmat dari Tuhanmu, kamu bisa lemah lembut kepada mereka. Jadi ada kaitan memang. Jadi lemah lembutnya hati, rasa ibanya hati, rasa sayangnya hati kepada makhluk Allah itu memang dia dirahmati oleh Allah. Man la yarham la yurham, kan gitu. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, dan lain-lain.
Lah, sebaliknya kalau orang itu hatinya kasar, keras kepala itu ya mungkin ya jauh dari rahmat ya, jauh dari rahmat. Wa an Adi bani Hatim radhiyallahu anhu. Tapi yang namanya rahmat tok itu ya tidak cukup untuk masuk surga kalau tidak ada iman. Semuanya berkaitan. Jadi waktu banjir Nabi Nuh dulu, ada seorang wanita membawa anaknya naik ke puncak gunung. Ya, airnya naik ke gunung, ya, dia mulai tenggelam, anaknya itu diangkat. Diangkat gini. Nah, dia mati ya sudah, anaknya ikut mati. Seandainya Allah masih menyayangi kaumnya Nabi Nuh, gitu loh. Ini seandainya Allah masih menyayangi kaumnya Nabi Nuh, niscaya yang disayangi oleh Allah itu ya si wanita itu. Ya. Si wanita yang saking sayangnya ke anaknya, dia tak peduli dengan nyawanya sendiri. Ya. Yang penting anakku hidup kan gitu. Nah, berhubung Allah sudah tidak sayang pada mereka ya sudah. Ketidaksayangannya Allah pada mereka ya karena mereka tidak beriman itu tadi. Jadi ada rangkaian ya. Walaupun orang itu kasih sayangnya luar biasa, tanpa keimanan ya ya istilahnya ora kanggu. Ora kanggu. Dan juga sebaliknya, orang mukmin itu pasti punya rasa kasih sayang, itu pasti punya. Saling berkaitan. Wa an Adi bani Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaku takutlah kalian annaro pada neraka. Walau bisik kita merotin walaupun dengan sebelahnya kurma. Jadi kurma cuma satu dibelah jadi dua, yang satu dimakan sendiri, yang satu untuk sedekah. Tuh, yang satu untuk sedekah. Ini bisa jadi gambaran ya. Walaupun kita melarat, ya kita buktikan keimanan kita dengan bersedekah itu. Nah, kalau merasa miskin di dunia, apa pengen miskin lagi di akhirat? Nah, arahnya ke situ. Tuh. Jadi kudu mentolo memang. Kudu mentolo. Apa ya ana kira-kira zaman saiki ngono kuwi. Pak, sampean melarat, Pak. Iya nak, melarat nak, enggak duwe apa-apa nak. Lah iya ndi sedekahe, ngono. Sampean kan melarat, ngono. Endi sedekahe? Lah kok ngono nak? Iya. Kalau bapak saya biarkan tidak sedekah, berarti saya membiarkan bapak menderita dua kali. Menderita di dunia dan menderita di akhirat. Jadi mau nggak mau bapak saya tarik sedekah. Biar apa? Penderitaan bapak segera berakhir.
kelak di akhirat bapak tidak menderita lagi. Ngono. Apa kira-kira seenek wong mentolo ngono kuwi? Hmm? Apa? eh, Lah kalau orang kaya ya diperlakukan sama. Mana sodakohnya Pak? Lah kok bisa Bapak di dunia kaya? Apa pengen di akhirat jatuh miskin? Jadi seorang peduli, Miskin kaya ndak ada urusan. Yang penting kita kita buktikan keimanan kita dengan bersodakoh itu. Dan itu nanti yang menjaga kita dari api neraka. Itu utamanya kan di situ. Bukan hanya sekedar nambahi rizki, menolak bala, memanjangkan umur, tidak. Itu kan urusan dunia. Yang lebih utama itu ittaqunnar, takutlah neraka. Walau bisik kita merotin. Aku gak duwe apa-apa enak. Lah, mergo sampean gak duwe apa-apa kuwi. Ngono. Ya. Ini kan kisahnya ada seorang ibu membawa 2 anak kan gitu. Makanannya sedikit terus dibagi-bagi ke anaknya itu. Kormo mek piro no disigar. Terus Nabi mensabdakan ittaqunar walau bisiki tamrotin. Faman maka barang siapa lam yajid yang tidak menjumpai dia saking melarate, 1 biji kurma aja ndak punya. Ya. Fabi kalimatin maka dengan kalimat thayyibatin yang baik. Umpama ndak ada ya dengan kalimat yang baik untuk menjaga dia jangan sampai masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi omongan yang baik itu bisa menjaga seseorang agar tidak masuk ke dalam neraka. Jadi semangat sodakoh walaupun miskin harus tetap ada. Umpama sudah entek-entekan tenan ngono. Wetenge diganjel watu misalnya, ya situ dengan kalimat yang baik. Ya, dengan kalimat yang baik. Ya kalimat kepada siapa saja kan ngono kan. Kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Ya kepada Allah, tentunya tidak mencaci maki qadar ya. Terus kepada orang lain, karena orang nggak punya uang itu biasanya sensi. Ya, gampang ngamuk. Apa meneh tepak orang duwe duit enek wong njaluk. Wah, kuwi. Ya kan? Maka ada ayat qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Jadi ucapan yang baik terus memaafkan itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Ya.
entah ngungkit-ungkit atau gimana itu. Paham ya? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anan Nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda Nabi. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah, dan ucapan yang baik iku shadaqatun shadaqah. Shadaqah artinya adalah pada saat dia mengatakan kalau dia orang mukmin, dia membuktikan keimanannya dengan ngomong yang baik. Jadi nilai ibadahnya di situ. Kalau sekedar ngomong yang baik itu ya orang kafir ya bisa ngomong yang baik itu bisa. Orang nggak punya agama itu ya bisa ngomong yang baik. Tapi motivasinya kan biar tidak dipukuli orang kan gitu aja. Ya kan? Khawatir menyakiti hati orang, lah kalau orangnya sakit hati dia dipukuli atau dimusuhi. Itu kan motivasinya orang kafir. Kalau orang mukmin motivasinya ya akhirat betul. Aku sudah menyatakan beriman, aku harus membuktikan keimananku dengan ucapan yang baik. Hasilnya sama, ucapan yang baik, tapi asal usulnya beda. Ya, asal usulnya beda. Itu dari sisi yang melakukan. Ya, dari sisi yang melakukan. Lah kalau ada orang ngomong yang baik, nah berarti kita itu disodakoi, kan gitu kan? Kan begitu. Kalau ada orang ngomong yang baik kepada kita, tidak kasar, tidak serudak-seruduk, berarti kita itu disodakoi. Lah, tentunya kita juga membalas sodakoh tersebut dengan yang lebih baik juga, kan gitu kan? Kan gitu. Sebagai tanda syukur kita ya, kepada orang tersebut. Karena dalilnya barang siapa yang tidak syukur pada manusia berarti tidak syukur kepada Allah. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala berkata Abi Dzar, qala bersabda li kepadaku Abi Dzar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqironna, jangan meremehkan sungguh kamu minal ma'rufi, dari kebaikan, sayan pada sesuatu pun. Bagaimanapun kebaikan itu jangan kamu remehkan, sedikit pun jangan. Walaupun kelihatannya remeh, tapi efek dominonya itu luar biasa. Nah, misalkan ada kulit pisang atau kulit semangka di jalan, terus kita singkirkan. Ya kan remeh itu. Bahkan dalam struktur keimanan itu paling rendah. Yang lebih tinggi kan la ilaha illallah, paling rendah kan menyingkirkan itu tadi kulit pisang atau kulit semangka dari jalan. Itu kan dalam struktur keimanan itu paling rendah. Tapi umpama kita tidak menyingkirkan itu, terus ada orang atau anak kepleset, jatuh, terus kepalanya terbentur batu,
gegar otak, meninggal dunia misalkan. Loh, gimana? Sehingga dengan kita menyingkirkan kulit pisang atau kulit semangka itu sejak awal, ternyata kita bisa menyelamatkan nyawa orang. Ya kan? Kita bisa menyelamatkan nyawa orang. Ternyata seperti itu. Mana kita tahu, ayo. Jadi la tahqiranna minal ma'ruf sai'a. Jadi kamu jangan meremehkan sedikit pun dari kebaikan. Walau antalko, dan meskipun jika ketemu kamu. Akhoka, pada saudaramu, biwajehin, dengan wajah tolkin yang lepas atau yang berseri. Dan walaupun kamu ketemu saudaramu, kamu ketemu dengan wajah yang berseri. Ya. Saudaramu sudah emosi, wajahmu cemberut. Wis, tukaran. Tukaran. Jadi walaupun dengan wajah yang berseri ketemu saudaramu, itu efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa itu. Saudaramu yang putus asa bisa semangat lagi mungkin. Saudaramu yang marah bisa mereda kemarahannya mungkin, ya kan? Banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan. Oke, mafhum? Babus tihbabi bayanil kalam. Bab kesenangannya menjelaskan ucapan. Jadi kalau bisa ngomong itu yang jelas. Ya. Diatur yang baik, biar audien atau pendengar itu menerima itu dengan enak, faham, dan tidak salah paham. Wa idhohihi, dan menjelaskan kalam lil mukhatabah. Lil mukhatab, ya, pada orang yang diajak bicara. Wa takririhi, dan mengulang ucapan. Liyufham, agar bisa dipahami apa kalam. Idza lam yufham, ketika tidak bisa dipahami apa kalam, ila kecuali bidzalika, dengan demikian itu diulang-ulang. Kalau ngomong sekali belum bisa dipahami ya 2 kali. 2 kali belum bisa dipahami 3 kali. Nah, gitu. Jadi diusahakan kalau ngomong diatur yang baik, sejelas mungkin, agar pendengar atau yang diajak bicara itu bisa memahami dengan baik, tidak salah paham. Dan kalau perlu memang diulang, kalau sekiranya sekali belum bisa dipahami. Lah gimana bisa dipahaminya, harus diulang, ya sudah, harus diulang. Sampai yang diajak bicara itu memahami.
An Anas radhiyallahu anhu. Oh, benar ya. An Anas radhiyallahu anhu. Anan nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ada siapa Nabi. Idza takallama ketika berbicara siapa Nabi bi kalimatin pada suatu kalimat, suatu kata. Ya. A'adaha mengulang siapa Nabi ha pada kalimat salasan 3 kali. Hatta tufham sehingga dipahami apa kalimat anhu dari Nabi. Apalagi public figure itu ngomong harus sejelas mungkin. Kalau disalahpahami, wah bahaya itu. Ucapan yang jelas zaman sekarang kadang diedit. Diedit gak karu-karuan nih karo wong-wong nih. Wa idza ata dan ketika datang siapa Nabi ala kaumin atas suatu kaum. Fasallama maka salam siapa Nabi alaihim atas mereka. Salama salam siapa Nabi alaihim atas mereka salasan 3 kali. Salamnya 3 kali. Ya nek ceramah itu salamnya 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis dijawab. Tapi sing jawab ya sithik. 2 kali salam. Ya sekali-kali ini dipraktekkan. Ya. Sekali-kali dipraktekkan ya. Ya, sekali-kali dipraktekkan. Salame ping 3. Ustadz model opo iki? Lho ngono kuwi. Orang-orang kalau nggak tahu ya ngomongnya seperti itu. Tapi kalau sudah tahu ya Jadi kalau bicara biar lebih bisa dipahami diulang 3 kali. Salam juga 3 kali. Wa an Aisyah dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata Aisyah. Ya. Qalat berkata Aisyah. Karena ada opo kalamu Rasulullah, kalamu Rasulillah. Ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kalaman ucapan faslan itu apa ya bahasa Indonesianya? Nek cara Jawane kuwi kata per kata itu loh bisa dipahami. Faslan. Miji-miji. Nah, cara Jawane iki miji-miji. Nah, jelas miji-miji. Jelas dari kata per kata. Jelas dari kata per kata. Faslan, miji-miji. Ya fahamuhu bisa memahami hu pada kalam sopo kulluman setiap orang yasma'uhu yang mendengar diaman hu pada
kalam. Nah, ini. Jadi ojo banter-banter te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 t ngono. Pendengare piye mudeng blas ora mudeng. Jadi kalamnya Rasulullah itu faslan, miji-miji. Jadi jelas dari kata per kata, dari lafat ke lafat. Sehingga semua orang yang mendengar itu bisa memahami. Ya. Jadi tidak hanya mendengar, tapi juga memahami. Ya. Mafhum? Babu isghoil jalis. Bab memperhatikannya teman duduk. Lihadisi jalisihi. Untuk mendengar cerita teman duduknya. Ya, kalau ada orang curhat apa? Mengeluarkan keluh kesah dalam hatinya, ya dengarkan yang baik. Dengarkan yang baik. Wis mbok rungokno tok iku wis seneng biasane. Hanya untuk sekedar meringankan beban. Jarine ngono kuwi. Nek perkara utang mari cerita ya utange ya sik tetep jane. Mari kena musibah mari cerita ya musibahe iku tetep sian. Tapi setidaknya dia merasa ditemani kan gitu kan. Tidak merasa sendirian. Merasa diperhatikan kan gitu. Jadi memperhatikannya teman duduk untuk mendengarkan cerita dari teman duduknya. Ini kan saling berteman kan gitu. Cerita apa kono wis ben dirungokke. Aladzi yang laisa tidak ada apa cerita biharam dengan yang haram. Yang sifatnya tidak fitnah, yang sifatnya tidak gibah, ya serungokno kono lah. Ya. Selama yang dia ceritakan itu tidak ada unsur keharaman, tidak ada unsur dosa, tidak fitnah, tidak gibah, tidak ada hal-hal yang diharamkan, ya silahkan didengarkan. Ini ada keuntungan dari dua belah pihak. Yang cerita ya lega, yang diceritai juga tidak salah paham nanti. Ya, tidak salah paham. Wastin sotil alim dan menyuruh diamnya orang alim. Wal wa'id dan orang yang memberi mauidhah nasihat hadiri majlisihi pada orang-orang yang hadir pada majelisnya alim. Bapak Ibu mohon dengarkan sejenak. Nah, ngono kuwi ya oleh ngono kuwi, penceramah ngono kuwi. Nah, Bapak Ibu ya yang hadir di sini, tolong minta perhatiannya sejenak. Ini yang mau saya ucapkan penting ini. Nah, tuh. Itu boleh seperti itu. Boleh. An Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala bersabda berkata li padaku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada di haji wada. Ini suasananya memang rame.
Di Haji Wada itu rame. Yes, ngobrol sendiri-sendiri itu. Yes, entah cerita manasiknya sendiri-sendiri, entah cerita apa gitu. Pokoknya rame. Istansid menyuruhlah diam kamu, jarir anasa pada manusia. Rir, tuh tolong manusia suruh diam dulu. Ya keterbatasan zaman dulu ndak ada pengeras suara. Ya. Wong Nabi sudah suaranya keras saja, yang jauh-jauh nggak dengar, nggak dengar. Itu. Suruh diam dulu, ini penting ini. Penting ini. Sumakola kemudian bersabda siapa Nabi. Nah, terus Nabi kan istilahnya nasihat khutbah pada manusia. Dalam khutbahnya ini latar ji'u ba'di kufaron yatribu ba'dukum riko baba'din. Ini sudah dibahas di sebelumnya. Latar ji'u jangan balik kalian ba'di setelahku. Artinya setelah kematianku gitu. Ba'di bimakna ba'da mauti. Kufaron menjadi orang-orang yang kafir. Ya, dulu jahiliyah, sekarang Islam, terus setelah aku mati kalian balik jahiliyah lagi. Tapi status kalian kafir. Bukan jahiliyah murni. Prakteknya yatribu memukul sopo ba'dukum sebagian kalian, riko baba'din pada lehernya sebagian. Terus kelakuannya wong jahiliyah ngono kuwi. Yatribu ba'dukum riko baba'din. Jadi tabiatnya orang yang jauh dari ilmu agama, jauh dari Islam itu seperti ini. Yatribu ba'dukum riko baba'din. Jadi kita hidup di kalangan orang yang tidak doyan ngaji. Wes, hati-hati. Hati-hati. Jadi kita cari komunitas yang baik saja. Kita cari circle, cari pergaulan yang baik. Salah pergaulan, bergaul dengan orang yang tidak doyan ngaji. Resikonya ini, yatribu ba'dukum riko baba'din. Diarani kafir ora gelem. Tapi kelakuannya wong jahiliyah dilakoni. Wong ora doyan ngaji. Hah? Loh, iya yatribu ba'dukum riko baba'din itu ya tidak bermakna sempit hanya membunuh, tidak. Ya menjatuhkan terus mencuri hartanya, melecehkan kehormatannya, macam-macam. Wa inna minal khulato laya bagi ba'duhum ba'dhon illal ladzina amanu. Omongannya Nabi Dawud ya. Wa inna minal khulato laya bagi ba'duhum ba'dhon illal ladzina dzalamu. Segala jenis pergaulan, ya, percampuran pergaulan itu niscaya satu sama lain mendolimi.
Satu sama lain mendolimi. Kecuali circle-nya orang-orang yang beriman. Pergaulannya orang-orang yang beriman. Tapi ya jumlahnya sedikit orang yang betul-betul beriman itu. Nah, ya gambarannya kan sudah punya kambing 99. Kan gitu kan. Nah, terus temannya itu kambingnya cuma 1. Ngono ki mentolo dijaluk ya kan. Itu kan. Di kisah Nabi Dawud kan itu. Apa? Iya. Dia sudah punya kambing 99. Temannya itu kambingnya cuma 1. Itu ya sik mentolo dijaluk. Artinya ya yang kuat memakan yang lemah itu betulan gitu, terjadi. Aku wis melarat kok mbok dolimi, salahmu melarat, ngono malan. Aku sudah miskin lemah masih kamu dolimi ya, salah sendiri kamu miskin lemah. Babul wa'di, bab menasehati, wal iktisad fih, dan apa? Qasdu, sengaja. Fihi di dalam nasihat. Ya. Iktisad, oh iya. Hemat. Istilahnya apa ya? Ojo sering-sering ngono lho. Nasihat itu baik, tapi ya ojo sering-sering. Sing ngrungokno bosen. Sing ngrungokno bosen. Apa meneh nasihate gak enak ngono. Iktisad itu ya sedikit menyedikitkan ngono. Menyedikitkan. Menyedikitkan di dalam nasihat. Qala Allah Ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ud'u mengajaklah kamu ila sabili rabbik, pada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu ya dengan ilmu. Jadi pengertian, pemahaman yang bisa mendorong seseorang untuk beramal, nah, itu hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik, pitutur sing apik. Ini ya. Jadi dijak mikir, wong itu dijak mikir. Ya, diajak mikir. Jadi dilandasi ilmu yang kuat. Dilandasi ilmu yang kuat, yang kokoh. Paribasane dibanting wis ora apa-apa ngono lho. Jadi tahan banting betul. Ya, tahan banting betul. Jadi tidak terlalu banyak tapi berbobot. Nah, itu. Wa an Abi Wa'il Sakik Beni Salamah kol.
karena ada sopo Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini kan setelah Rasulullah meninggal, beliau pindah ke Kufah. Pindah ke Kufah. Radhiyallahu anhu iku yudzakiruna memberi peringatan, ngelingke, nasihat ya. Nah pada kami fi kulli khamis di dalam setiap hari Kemis. Ya, di setiap hari Kemis itu apa? Bagi-bagi ilmu, bagi-bagi nasihat, pitutur gitu. Seminggu pisan tok. Ya. Itu Ibnu Mas'ud. Ya, seminggu pisan. Ini satu ulama, ngono lho. Karena besoknya itu hari Jumat. Ada Jumatan, ada nasihat lagi, ya kan? Ini satu ulama. Lah kalau orang yang ngaji atau istilahnya tolibnya, muridnya, ya nek ngajimu seminggu pisan ya kapan pintermu kan gitu kan. Jadi Ibnu Mas'ud ini nasihatnya itu setiap hari Kamis. Ya. Setiap hari Kamis wis kuwi tok ngono. Yes, setiap hari Kamis. Fakola maka berkata lahu pada Ibnu Mas'ud sapa rajulun seorang laki-laki. Ya Aba Abdurrahman. Lawat itu niscaya senang aku anaka sesungguhnya engkau zakar tanah memberi pitutur peringatan engkau pada kami kula yaumin tiap hari. Waktu itu ada yang usul juga, wahai Aba Abdurrahman, gimana kalau jenengan memberi peringatan pitutur pada kami itu tiap hari? Ya, tiap hari. Ya, tabiatnya manusia kan gitu. Ibaratnya ada hujan, pengen kemarau, pas kemarau pengen hujan. Tabiatnya seperti itu. Ya, pas hujan pengen kemarau, pas kemarau pengen hujan. Nanti ada saat-saat bosen itu ada. Ya kan? Saat-saat bosen itu ada. Itu tabiatnya manusia seperti itu. Kemarau panjang pengen hujan, hujannya panjang pengen kemarau. Fakola maka berkata Ibnu Mas'ud, ama ingatlah innahu bahwasanya yamnauni mencegah ni padaku mindalika dari demikian itu ngaji tiap hari gitu loh. Apa ani sesungguhnya aku akrohu benci aku an umil lakum jika membuat bosen aku pada kalian. Nah ini aku ndak seneng kalau nanti kalian bosen gara-gara aku. Ceramah maneh, ngaji maneh, nasihat maneh. Ya ngono kuwi lho menungso iku sifate. Udan pengen ketiga pengen udan. Ngono. Wah ini dan sesungguhnya aku
Iku atakhawalukum. Atakhawalukum itu meramut, menjaga, melindungi, apa neh? Pada kalian bil mauidhah dengan nasihat. Kama kana sebagaimana ada sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatakhawwaluna, menjaga, meramut siapa Rasul pada kami para sahabat biha dengan mauidhah. Mauidhah yang jarang-jarang gitu maksudnya. Makhofatas samati, kuatir bosen ya, alaina atas kami. Yes, kuatir kami itu bosen, diluk-diluk dinasehati, blenger. Nah itu. Jadi tahu selahnya lah, tahu selahnya. Kapan harus dinasehati, kapan harus dibiarkan gitu. Gitu. Wa an Abil Yaqdon Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda siapa Rasul, inna tula sholatir rajuli, sesungguhnya panjangnya sholatnya seseorang. Ini kalau sholat sendiri ya, nek ngimami ya aja dawa-dawa. Kul huwa ilik, sewen, diprotes arek cilik-cilik itu. Wa kisara khutbatihi, dan pendeknya, ringkes khutbahnya rojul iku ma'innatun, pertanda min fikfihi, dari kefakiannya rojul. Fakih di sini bukan ahli fikih loh ya, beda. Bukan sekedar ahli fikih, bukan. Ahli agama, faham agama. Jadi kata fakih di era Rasulullah itu beda dengan fakih di era para ulama ya. Kalau di era para ulama kan fakih itu maknanya ahli fikih. Ya, beda ya. Jadi memahami bahasa ini juga harus ngerti ya. Jadi min fikih ini dari pengetahuan atau kefahaman agamanya. Jadi secara menyeluruh, bukan hanya sekedar ahli fikih saja, bukan. Jadi orang itu kalau sholatnya lama, ngomongnya pendek, sederhana, itu menunjukkan bahwa dia betul-betul menguasai agama. Fa'atilu, maka memanjangkanlah kalian as-sholata, pada sholat. Kalau sholat yang panjang,
Waksiru dan memendekkanlah kalian al-khutbata pada khutbah. Ya, khutbahnya pendek. Khutbahnya pendek. Wa an Muawiyah ibnil Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Qala berkata Muawiyah, baina ana di saat aku iku usolli salat aku. Ma'a Rasulillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu atau bersin wahing sapa rajulun seorang laki-laki minal qaumi dari kaum. Jadi pas sholat itu ada orang bersin. Aku sholat ya bersama Rasul. Jadi makmumnya Rasul. Tahu-tahu ada orang bersin. Fakultu maka berkata aku, yarhamukallah. Maksudnya api. Lah memang tuntunannya bersin kan gitu. Bersin alhamdulillah. Terus apa itu? Terus orang bersin yang membaca tahmid itu kan didoakan. Yarhamukallah. Itu salah satu doanya itu. Faromani maka melempar ni padaku sopo al kaumu kaum bi absorihim dengan pandangan mereka. Terus aku dideloki wong akeh. Jadi bahasanya memang mereka melempar pandangannya padaku. Tapi artinya aku dideloki wong akeh. Lho wong iki salat kok iso muni yarhamukallah piye? Ya. Fakultu maka berkata aku. Apa itu tulisane? Ini kalau bahasa umumnya sakilatka ummuka. Bahasa umume ngono. Sakilatka ummuka. Kehilangan padamu sopo umuka ibumu. Iki kalimat maidu ngono lho. Kalimat mencela. Lho. Lapo kon ndelok yaku ngono. Itu loh. Ya, kalau umum dalam bahasa hadis itu sakilatka ummuka. Jadi asuklu, iya, asuklu itu ya bisa dianggap semacam musibah. Musibah yang besar, ya. Musibah yang besar.
Jadi wasukla dan kelangan atau dapat musibah sopo ummiyahu, ibunya. Yos intinya ya kalimat celaan lah. Ma apa saknukum kelakuan kalian, tang duruna melihat kalian, memandangi kalian ilaya padaku. Salat iki sok ngomong ngono kuwi. Tapi ya nek dipikir-pikir ya kabeh ya ora khusuk. Wong salat iso ndelok kancane iki ya piye. Iki sing siji iki ya ngono. Ana wong wahing disauri, yarhamukallah. Terus wong ndeloki dheke. Terus dheke sing rumangsa dideloki, lho lapo kon ndeloki aku ngono. Iya. Faja'alu maka menjadikan mereka atau berbuat mereka yatribuna memukul mereka biaidihim pada tangan mereka ala afkhodihim atas paha mereka. Terus mereka yang sudah paham bahwa sholat itu tidak boleh ngomong ya dengan bahasa isyarat, memukuli paha mereka. Falam maro'aituhum maka ketika melihat aku hum pada mereka, yusom mitunani menyuruh diem mereka nih padaku, lakini tetapinya aku, sakatu diam aku. Ini maknanya diam tapi pengertiannya beda loh ya. Jadi kan ada dalil apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairon au liyasmut. Nah, liyasmut umumnya riwayat itu liyasmut. Sama dengan ini, yusom mitunani. Ada sedikit riwayat au liyaskut atau supaya diam. Lah kalau liyasmut itu diamnya itu diam menunjukkan dia itu fakih, ngerti, berwibawa. Kalau liyaskut itu diem karena takut. Diemnya itu diem karena takut. Jane pengen ngomong ngono, tapi berhubung wedi, ya wes meneng gitu loh. Maknanya sama, diam, tapi beda. Ya, beda. Jadi ketika aku melihat mereka menyuruh aku diam dengan tenang ya, dengan pemahaman yang baik, ya sudah, aku diam, tapi diamku itu sebenarnya apa? Bukan diem yang karena aku ngerti itu enggak. Sebenarnya aku pengen ngomong, tapi wedi, ngono loh. Gitu. Jadi perbedaannya di situ. Jadi asumtu dengan itu dengan kata sakata itu beda. Jadi ada liyasmut, ada liyaskut. Tapi riwayat yang banyak falyakul khairon au liyasmut. Walaupun ya ada riwayat
falyakul khairon auliyaskut, itu juga ada. Nah, di situ ada perbedaan. Falam masolam, maka ketika sholat, selesai sholat, sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abi maka demi bapakku, huwa dia Rasul, wa ummi dan ibuku. Maro'a itu tidak melihat aku mu'alliman, pada pengajar, mu'allim pengajar. Qablahu sebelumnya Rasul, wala dan tidak ba'dahu sesudahnya Rasul, ahsana yang lebih baik, apanya takliman, mengajarnya, minhu daripada Rasul. Jadi selama aku hidup, aku ketemu guru, itu ndak ada yang sebaik Rasulullah. Ya, nggak ada guru pengajar yang sebaik Rasulullah. Baik sebelum beliau atau sesudah beliau. Fawallah maka demi Allah, maka haroni, tidak membentak siapa Rasul ni padaku. Wala dzarabani dan tidak memukul siapa Rasul ni padaku. Wala satamani dan tidak misui siapa Rasul ni padaku. Jadi waktu itu aku memang wong Islam anyaran ngono lho. Salat wis ager melok ngono, ager melok. Ana wong wahing ya tak dongake. Ya niatku kan apik ngono kan. Niatku apik tapi keliru. Tapi Rasulullah itu pengajar yang baik. Aku ya tidak dibentak, tidak dipukul, tidak dicaci maki. Qala bersabda Rasul, inna hadhihi sholata, sesungguhnya ini sholat. La yasluhu tidak baik fiha di dalam sholat apa sayun sesuatu pun min kalaminas dari ucapan manusia. Artinya ngobrol dengan manusia. Ya, jadi ndak boleh ya. Itu termasuk ndongakno wong yarhamukallah. Itu ndak boleh. Apa meneh ngobrol belantik ya gak oleh. Inama sejatinya ya salat iku atasbih, wa takbir dan takbir, wa qiraatul Quran. Ya. Au kama kola atau sebagaimana bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kultu berkata aku, ya Rasulullah wahai utusan Allah. Ini sesungguhnya aku iku hadisu ahdin baru saja. Bi jahiliyah dengan jahiliyah. Artinya baru masuk Islam. Jadi baru saja lepas dari kejahilian masuk agama Islam. Terus terang Rasul, saya ini ya baru saja lepas dari kejahilian. Saya baru masuk Islam. Wa qad jaa dan sungguh datang sapa Allahu Allah bil Islam dengan Islam. Wa inna dan sesungguhnya minna dari kalangan kami. Sapa rijalan beberapa lelaki yaktuna yang datang mereka al-kuhan pada para dukun yang mengaku bisa melihat masa depan. Oh, ini tahun 2023 ada pesawat warnanya biru merah.
nanti jatuh. Wis ngono ku dukun ngono ku. Ya, ngaku hal-hal yang berkaitan dengan masa depan. Nanti ada artis cerai, aduh. Ngono kuwi mlebu TV ya. Ya kan? Lah di antara kami itu Rasul masih banyak yang datang ke dukun Rasul. Kala Rasul ya fala taktihim, maka jangan datang kamu him pada mereka kuhan. Kamu ya jangan ikut-ikut. Ya. Kultu berkata aku, wamina dan sebagian dari kami rijalun. Para lelaki ya tato yarun yang manuk-manuan mereka. Apa manuk-manuan? Manukan ya percaya karo manuk. Manuke dikandang, engko nek arepe musafir ngono diculke mlaku nek mabur nengen silahkan dilanjutkan. Nek ngiwa ya aja. Itu manuk-manukan ya tato yarun. Ana gagak iki arepe ana wong mati. Padahal ning Malaysia iki gagak tok isine. Ana manuk perenjak iki arepe ana tamu. Kala Nabi Zaka demikian itu. Sayun sesuatu yajidunahu yang menjumpai mereka hu pada sai fi sudurihim di beberapa dada atau hati mereka. Fala yasud dan nahum, maka tidak bisa mencegah mencegah sungguh apa sai hum pada mereka. Fala yasud dan nahum, maka jangan mencegah sungguh apa sai hum pada mereka. Tegese arepe lunga, lah kok ndelalah manuke mibering ngiwa, ngono lho. Wis aja percaya, wis budal ngono ae. Itu loh. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi itu hanya suatu keyakinan yang mereka jumpai di hati mereka. Dan itu keyakinan yang enggak jelas. Maka jangan sampai keyakinan itu mencegah mereka dari aktivitas mereka. Jangan gara-gara ada burung tertentu terus mau aktivitas nggak berani. Takut kualat atau gimana, nggak usah seperti itu. Cukup dulu ya.